Bekerja sama dengan Selamat malam pemirsa KTV dimanapun Anda berada, semoga Anda dan keluarga selalu sehat walafiat. Seperti biasa, Coffee Table Talk akan hadir dengan informasi yang pastinya akan menambah wawasan Anda. bekerja sama dengan Pemirsa KTV pasti sudah tidak sabar untuk berjumpa kembali serta menambah wawasan Anda dengan Theocentric Motivator kita yaitu Pak Eloy Zaluku. Dan tema yang akan kita bahas hari ini sangatlah penting dan sangat menarik sekali, yaitu mengenai berhenti menunda. Tanpa berlama-lama, tanpa menunda, langsung kita sapa Bapak Eloy yang ada di samping saya. Halo Pak Eloy, apa kabar? Apa kabar, Net? Luar biasa sekali. Saya juga luar biasa, istimewa sekali, dan saya juga percaya pemirsa KTV di seluruh tempat juga malam ini sedang berbahagia, dan kita akan menginspirasi kembali Indonesia dengan kita membahas tema yang paling menarik. Ini menarik sekali. Menarik sekali. Berhenti menunda. Pada saat saya baca skripnya, wow, ini pasti menarik sekali ini untuk kita bahas. Karena berhenti menunda ini sebenarnya kan sebuah kebiasaan yang mungkin hampir semua orang tuh pernah lakukan. Benar nggak? Betul. Bahkan ada juga orang yang sudah melakukan, terus melakukan, dan dia tidak sadar ternyata dia berhenti menunda. Betul sekali. Dan kenapa ya? Maksudnya kenapa topik ini sangat-sangat ingin dibahas oleh Pak Eloy ini? Karena kalimatnya pemirsa di rumah ya, ini berbicara bahwa menunda itu jauh lebih kejam daripada sekelompok mafia. Kenapa? Karena mafia akan mencuri uang dan harta benda Anda. Tetapi menunda akan mencuri hal yang jauh lebih penting, yaitu adalah waktu. Jadi kita harus berhati-hati. Apakah menunda sedang mencuri dari Anda malam ini? Kita akan bahas lebih detail lagi. Oke. Nah, apa sih arti berhenti menunda ini? Berhenti menunda ini kan sebenarnya luas sekali ya bagi semua orang. Dari sisi seorang Theocentric Motivator kita ini apa nih berhenti menunda ini? Saya masih membaca sebuah cerita yang saya tulis dalam buku Life Success Triangle. Ini adalah mengenai seorang petani. Jadi pemirsa, diceritakan seorang petani hendak keluar untuk menggembalakan sapi. Pada saat hendak pergi, ia menyadari bahwa pagar rumahnya perlu diperbaiki. Sebenarnya sudah agak lama ia bermaksud memperbaikinya, tetapi ia telah menundanya sekian lama. Jadi ia pergi ke dalam gudangnya untuk mengambil peralatan. Di gudang ia melihat sampah yang belum dibuang karena lupa sehingga dia hendak membuangnya. Ketika mengangkat sampah, ia melihat alat-alat pertaniannya berserak karena belum dia bereskan saat selesai memakainya beberapa hari yang lalu. Sehingga ia bermaksud merapikannya dulu. Ketika hendak merapikannya, ia ingat bahwa cangkulnya belum dia bawa masuk ke tempatnya dan masih tertinggal di kebun karena kemarin sore dia tidak segera membersihkannya dan tidak membawanya masuk ke tempat penyimpanan. Wow. Ini menunda. Jadi sesuatu ditunda, bertumpuk-bertumpuk, akhirnya membuat kita nggak bisa melakukannya dengan maksimal. Betul sekali. Sebenarnya itu dia sadar nggak sih seorang petani itu dia melakukan itu penundaan tersebut? Seringkali di awal disadari. Tetapi kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang tidak disadari lagi karena menjadi sebuah habit. Menjadi kebiasaan. Menjadi sebuah kebiasaan. Wow. Ini perlu sangat diperhatikan sekali ya sebenarnya bagi kita semua, bagi pemirsa KTV juga. Karena kalau kita lihat dari cerita petani ini, mungkin ketika Pak Eloy sedang membacakan itu ada juga pemirsa di rumah yang mengatakan, wah ini kayaknya saya nih. Waduh, ini kayaknya lemari baju saya masih berantakan nih. Waduh, kayak peralatan makeup saya juga masih berantakan nih. Padahal kemarin pengen diberesin atau apa gitu ya. Saya kira semua orang pernah mengalami. Pernah mengalaminya pasti. Pernah mengalaminya? Pernah sekali. Saya pernah mengalaminya pemirsa. Jadi kalau saya menghabiskan 5 tahun di bangku SMA. Wow, itu gimana ceritanya tuh? Mungkin untuk anak muda yang sedang nonton ini juga perlu diperhatikan. Apakah juga ingin mengulang 5 tahun yang dialami oleh Pak Eloy atau? Ada ceritanya. Jadi saya itu kan dulu sekolah di salah satu kolese. Di Indonesia ini ada 7 kolese waktu itu. Saya nggak tahu sekarang ada berapa, tapi ada kalau di Jogja itu ada De Brito ya. Di Jakarta ada Canisius, ada Gonzaga, ada tempat lain Mertoyudan, Loyola
Loyola dan tempat-tempat yang lain. Saya di SMA Gonzaga di Pejaten. Jadi memang kalau ada yang membaca buku perjalanan hidup saya seperti yang ditulis di buku ini, saya sempat nakal waktu dulu saya masih SMA. Oke, tapi sekarang tidak kan? Udah bertobat ya? Masih nakal. Coba saya tanyakan istri dulu ya. Jadi tentu bagian dari kenakalan itu adalah menunda. Ya. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah menunda membuat tugas rumah? Betul. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan namanya sistem kebut semalam? Besok ujian kita belajar sampai jam 4 pagi. Itu adalah contoh-contoh dari yang namanya menunda. Harusnya kan secara ideal nih ya, habis sekolah pulang kita kerjakan tugasnya. Betul. Karena kan kita masih ingat tuh. Tetapi kan bukan itu yang kita lakukan. Waktu itu bukan itu yang saya lakukan. Ya, lebih tepatnya ya. Jadi pulang sekolah bukannya pulang dan kita mengerjakan tugas, nongkrong dulu kata orang gitu ya. Dan akhirnya saya lulus SMA, saya sempat ke Jogja kan, saya mau belajar psikologi di UGM. Saya tidak diterima, akhirnya saya ke Australia. Nah memang di Australia tidak boleh langsung kuliah. Jadi either itu ngambil foundation year atau ngambil year 12 kelas 3 SMA. Jadi saya memilih lagi kelas 3 SMA. Kenapa? Karena waktu itu orang yang membiayai, memberikan beasiswa, ada kemungkinan katanya nanti kuliahnya bisa di Australia, bisa di Amerika. Nah kalau foundation year, itu nanti kalau lulus hanya bisa diterima di Australia. Tapi kalau year 12, itu nanti bisa diakui sampai kalau dia di Amerika. Jadi akhirnya saya ngambil year 12 lagi deh. Jadi 4 tahun di SMA karena 1 kali nggak naik, dan 1 tahun di Australia. Jadi totalnya ada 5 tahun. Oke. Itulah si Theocentric Motivator kita. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Untuk itunya aja jangan ditiru. Itunya jangan ditiru. Tapi nggak apa-apa sih. Dengan adanya itu kan jadi ada sebuah statement dan ada sebuah apa ya ibaratnya pembelajaran yang bisa di-sharingkan kepada orang lain. Oh iya. Kalau kita berbicara mengenai pembelajaran ya, artinya begini. Masa lalu bukan keselaluan. Hidup bisa berubah. Jadi bagi pemirsa yang sedang mencari pasangan hidup. Seperti yang ada di samping. Tetap di sini ya, nanti tetap ya. yang di sebelah saya promosikan. Tetapi intinya adalah kalau sekarang itu ya Anda punya pasangan yang kelihatannya kayaknya masa depan cerah ini. Masa depan gelap. Masa depan gelap. Gelap karena ya tadi itu suka menunda begitu ya. Jangan buru-buru putus asa. Karena kita bisa memperbaikinya, hidup bisa berubah. Dan termasuk untuk Bapak dan Ibu pemirsa orang tua di rumah yang juga mungkin melihat anak-anaknya, iya nih, anak gua nih nunda terus nih. Ya ajak dia Pak nonton kita malam ini karena kita sedang membahasnya. Berhenti menunda karena saya meyakini sekali masa lalu bukan keselaluan. Betul sekali dan hidup kita akan bahas topik ini selanjutnya di segmen berikutnya. So jangan kemana-mana. Baiklah pemirsa KTV, kita akan lanjut membahas mengenai berhenti menunda ini. So jangan kemana-mana, tetap di Coffee Table Talk hanya di KTV Televisi Kota Kita.